Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Yuna dengan NIM C1G021222 kelas R12 akuntansi 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil PPT saya terkait timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Yang pertama, timbul hutang pajak. Para praktisi saat menggunakan dua teori atau dua ajaran untuk mengatur timbulnya hutang pajak. Yang pertama, ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskos atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan sistem penilaian resmi, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskos. Kemudian Fiskos akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus diberitahukan kepada wajib pajak. Yang kedua, ajaran material, yaitu hutang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada mengakibatkan seseorang atau suatu pihak yang dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki hutang pajak diantaranya perbuatan, yaitu membangun bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta kegiatan ke luar negeri. Kemudian keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Kemudian peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Jadi sampai saat ini para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk memunculkan pajak pada wajib pajak. Kemudian penagihan pajak. Yang pertama, penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar pajak serta biaya pajak. Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. 2. Mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran, atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Pengertian surat pajak telah diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berbunyi, surat pajak adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan menurut Rusdi tahun 2005 halaman 25, yaitu surat yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertulisan demi keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pasal 7 Ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. Kedua, dasar penagihan. Ketiga, besarnya utang pajak. 4. Perintah untuk membayar.
Selain kriteria itu, surat paksa juga mempunyai karakteristik seperti surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan bandingan. Kemudian mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Gross Akte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap. Kemudian mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya. Dan terakhir dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan. Secara teori, surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Pasal 8 ayat 1 menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu A. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan ataupun surat lain yang sejenis. B. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. C. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Selanjutnya, hapusnya hutang pajak. Ada 5 cara menghapus utang pajak, yaitu yang pertama, pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan pembayarannya di negara dalam bentuk jumlah pembayaran untuk wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah rupiah. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan pajak sendiri dapat terjadi berbagai hal seperti perubahan undang-undang pajak, pembayaran karena pemberian pengurangannya dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus pajak-pajak menggunakan cara ini dengan syarat wajib mendapatkan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks. Kompensasi dapat berupa yang pertama, kompensasi kerugian. Ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kompensasi kerugian yang mendatar atau horizontal kompensatif, kemudian kompensasi yang tegak, vertikal kompensatif, dan kompensasi kerugian perang. Kemudian yang kedua, kompensasi pembayaran. Ini dapat dilakukan jika saat itu pihak memiliki utang dan memiliki tagihan pada pihak lain. Yang ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJB, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Kadaluarsa pajak dapat menarik dengan melakukan penagihan dan pengakhiran dengan mengajukan keberatan atau penangguhan. Selain itu, ada 2 macam kadaluarsa dalam utang pajak. Pertama adalah kadaluarsa lemah atau penagihannya kadaluarsa, dan kedua adalah kadaluarsa kuat atau utangnya kadaluarsa. Dan yang keempat, pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun bantuan di sini pada umumnya bukan berarti pokok utang pajak menimba sanksi administrasi terkait utang pajak, tetapi utang pajak dapat berakhir karena pajak tersebut merupakan sarana hukum pajak untuk membebaskan tanggung jawab wajib pajak berupa pajak. Dan yang terakhir, penghapusan atau peniadaan. Penghapusan untuk pajak mirip dengan perbedaannya cara dihapus karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus,
perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar yang terutang. Itulah pembahasan mengenai timbul dan hapusnya utang pajak. Secara garis besar ada dua teori yang mengatur tentang pajak-pajak, yaitu ajaran formal dan ajaran materi. Lalu untuk menghapus utang pajak tersebut ada 5 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu meliputi pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, penghapusan, dan penghapusan peniadaan. Berikut gambaran 5 cara penghapusan utang pajak. Demikian hasil PPT saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.